Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang penuh semangat ini, kita kembali dalam pembelajaran matematika bersama saya Nanik Desimiati, MPD. Pada kesempatan yang berbahagia dan penuh semangat ini, kita akan mempelajari tentang persamaan kuadrat. Ingat selalu pesan saya, matematika itu indah dan mudah. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Disebut persamaan karena persamaan tersebut ditandai dengan tanda sama dengan. Kenapa disebut persamaan? Pastinya karena ada tanda sama dengan. Disebut persamaan kuadrat karena pangkat tertinggi variabel persamaan tersebut adalah berpangkat 2, pangkat 2, pangkat kuadrat. Dengan X adalah sebuah variabel, A adalah koefisien X kuadrat, B koefisien X, dan C adalah konstanta, angka tanpa variabel. Jadi bahasa mudah koefisien adalah angka di depan variabel. Jadi A koefisien X kuadrat, B koefisien X, dan angka yang tidak ada temannya, angka yang tidak ada variabelnya disebut konstanta. Contoh kasus yang pertama, persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15 sama dengan 0. Koefisien X kuadratnya adalah 1. Di depan X kuadrat tidak ada angka sepertinya, tapi sebenarnya ada angka 1. 1 seperti tuyul yang tidak kelihatan. Di depan X doang ada angka 2, berarti B-nya 2. C-nya adalah konstanta angka yang tanpa huruf, yaitu mimin 15, mimin oh mimin. Kemudian persamaan kuadrat yang kedua, 2X kuadrat ditambah 9X ditambah 7 sama dengan 0. A koefisien X kuadrat yaitu 2, B koefisien X doang yaitu 9, C-nya angka doang tanpa huruf X itu adalah 7. Persamaan kuadrat yang ketiga, X kuadrat dikurangi 16X ditambah 64 sama dengan 0. Berarti A-nya adalah koefisien X kuadrat. Nampak seperti tidak ada angka, sebenarnya ada angka 1. B-nya min 16 di depan huruf X itu. Kemudian C-nya angka tanpa huruf. Angka tanpa huruf X, angka tanpa variabel yaitu angka 64. Jadi A-nya 1, B-nya min 16, C-nya 64. Persamaan kuadrat yang keempat, 5X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 7 sama dengan 0. A-nya 5, B-nya min 2, C-nya minus 7. Berarti di sini adalah, kenapa 5 disebut sebagai koefisien X kuadrat? Karena 5 di depan X kuadrat. B-nya adalah minus 2, yaitu depan X doang adalah B. Angka tanpa huruf, angka tanpa variabel itu adalah C, mimin 7, mimin oh mimin. Akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat. Apa sih definisi dari akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat? Dia adalah bilangan yang ketika disubstitusikan atau dimasukkan menggantikan X dalam persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat tersebut menjadi bernilai atau sama dengan 0. Jadi kalau akar-akar persamaan kuadrat ketika dimasukkan menggantikan posisi X, maka persamaan kuadrat tersebut menjadi bernilai atau sama dengan 0. Cara mencari akar penyelesaian persamaan kuadrat dengan faktorisasi, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus kuadratis. Pada kesempatan yang penuh semangat ini, kita akan mempelajari dengan cara faktorisasi. Contoh kasus yang pertama, tentukan akar penyelesaian persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15 sama dengan 0. Cari dua buah bilangan, jika dikalikan kedua bilangan tersebut hasilnya minus 15 dan jika kedua bilangan tersebut dijumlahkan hasilnya 2. Misalnya bilangan tersebut adalah P dan Q, maka dikali di ujung dijumlah di tengah, dikali di ujung dijumlah di tengah. Dikalikan mimin 15, mimin oh mimin I love mimin, dikalikan minus 15 dijumlahkan positif 2. Dijumlahkan merupakan C, yaitu minus 15 dikalikan sama dengan C, yaitu minus 15,
kemudian dijumlahkan hasilnya adalah positif 2. Dikali di ujung dijumlah di tengah, dikali di ujung dijumlah di tengah. Dikalikan minus 15 dijumlahkan positif 2. Maka perkalian yang menghasilkan negatif 15 dijumlahkan 2 adalah 5 dengan minus 3. 5 dikali minus 3 adalah min 15, 5 ditambah minus 3 sama dengan 2. Dikali di ujung dijumlah di tengah, dikali di ujung dijumlah di tengah. Cari dua buah bilangan dikalikan minus 15 dan jika bilangan tersebut keduanya dijumlahkan hasilnya positif 2. Jadi hasilnya adalah 5 dan min 3. 5 kali min 3 min 15. 5 ditambah min 3 hasilnya positif 2. Maka akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 2x minus 15 sama dengan 0, yaitu angka 5 dan min 3. Jadi x plus 5, 5-nya positif, x min 3, 3-nya negatif, sama dengan 0. Mau ditulis positif 5 terlebih dahulu? Boleh. Mau ditulis min 3 terlebih dahulu? Boleh. Bukan masalah. Jadi x plus 5 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Kenapa jadi seperti itu? Jikalau dua buah bilangan dikalikan sama dengan 0, maka penyebab 0-nya mungkin yang di kiri, kiri-kiri, atau kanan-kanan, atau yang di sebelah kanan. Jadi x plus 5 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Positif 5-nya pindah ruas, positif jadi negatif. Dari sebelah kiri ke sebelah kanan jadi negatif. Mimin 5. Mimin 3 dari sebelah kiri ke sebelah kanan negatif. Jadi positif 3. Jadi akar penyelesaian yang pertama 0 dikurangi 5 minus 5. 0 ditambah 3 adalah positif 3. Jadi akar penyelesaian persamaan kuadrat tersebut adalah minus 5 dan positif 3. Dikali di ujung dijumlah di tengah. Dikalikan min 15 dijumlahkan positif 2, dia adalah 5 dan min 3. X plus 5 sama dengan 0, X min 3 sama dengan 0. Dua buah bilangan dikalikan sama dengan 0, maka penyebab 0-nya mungkin di kiri, mungkin di kanan. Ingat, saya ulangi lagi, positif 5 pindah ruas dari kiri ke kanan jadi negatif 5. Negatif 3 dari kiri ke kanan jadi positif 3. 0 dikurangi 5 minus 5, 0 ditambah 3, 3 banget. Jadi, akar penyelesaian persamaan kuadratnya min 5 dan 3. Soal yang kedua, contohnya. Tentukan akar penyelesaian persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 16x ditambah 64. Cari dua buah bilangan, jikalau dikalikan hasilnya 64, jikalau kedua bilangan tersebut dijumlahkan hasilnya mimin 16. Dikali di ujung dijumlah di tengah, dikali di ujung dijumlah di tengah. Dikalikan 64 dijumlahkan minus 16, kedua bilangan tersebut adalah, berapa sih perkalian 64 itu yang menghasilkan hasilnya 64, tapi kalau dijumlahkan kedua bilangan tersebut adalah minus 16. Pastinya adalah minus 8 dengan minus 8. Kenapa? Kenapa? Min 8 dikali min 8 hasilnya positif 64, negatif dikali negatif, positif banget. Min 8 dikali min 8 yaitu positif 64, ngutang 8, ngutang lagi 8, semakin banyak hutang jadinya ngutang 16. Jadi angkanya adalah mimin 8 dengan mimin 8, I love mimin. Maka akar penyelesaian persamaan kuadrat dari x kuadrat dikurangi 16x ditambah 64 sama dengan 0 adalah, angkanya berapa saja? Min 8 dan min 8. Jadi x min 8, x min 8. Jadi mimin 8 di kiri, mimin 8 di kanan. Jikalau dua buah bilangan dikalikan sama dengan 0, maka penyebabnya adalah kiri yang sama dengan 0 atau kanan yang sama dengan 0. X min 8 sama dengan 0 atau X min 8 sama dengan 0. Mimin mimin 8 pindah ruas dari kiri ke kanan jadi positif 8. Mimin 8 dari kiri ke kanan pindah ruas jadi positif 8. 0 ditambah 8, 8 banget. 0 ditambah 8, 8 banget. Jadi akar penyelesaian persamaan kuadrat tersebut adalah 8 dan 8.
Jadi keduanya 8. Akar penyelesaian persamaan kuadrat yang kembar 8 dan 8. Kenapa disebut akar penyelesaian persamaan kuadratnya itu adalah 8? Yuk mari kita coba substitusikan ke X kuadrat dikurangi 16X ditambah 64 sama dengan 0. Oke, 8 dimasukkan ke sana. X kuadrat berarti dia adalah 8 kuadrat yaitu 64 dikurangi 16 dikali 8. 16 dikali 8 adalah 128. 64 dikurangi 128 ditambah 64 lagi pastinya sama dengan 0. 64 dikurangi 128 ditambah 64 lagi hasilnya pastinya sama dengan 0. Jadi 8 benar banget merupakan akar penyelesaian persamaan kuadrat. X kuadrat dikurangi 16X ditambah 64 sama dengan 0. I love 0. Soal yang ketiga, tentukan akar penyelesaian persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 63 sama dengan 0. Cari dua buah bilangan jika kedua bilangan tersebut dikalikan hasilnya C yaitu min 63, hasilnya C yaitu min 63. Dan jika kedua bilangan tersebut dijumlahkan hasilnya minus 2. Dikali di ujung dijumlah di tengah, dikali di ujung dijumlah di tengah. Dikalikan minus 63 dijumlahkan minus 2 siapa sih? Pastinya P kali Q minus 63, P tambah Q, misalkan P dan Q ya, angkanya minus 2. Dua buah bilangan yang jikalau dikalikan menghasilkan 63 mimin dan dijumlahkan menghasilkan 2 mimin, yaitu min 9 kali 7. Kenapa? Demikian karena min 9 kali 7 minus 63. Ngutang 9 baru bayar 7 masih ngutang 2. Jadi min 9 kali 7 minus 63 ngutang 9 punya 7 masih ngutang 2. Maka X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 63 sama dengan 0. Angka-angkanya min 9 dan 7. Jadi X min 9 dan X plus 7 karena 7-nya positif sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 2X dikurangi 63 kita ubah jadi X min 9 dikali X plus 7. Kalau X min 9 dan dikalikan dengan X plus 7 kita kerjakan secara distributif maka hasilnya X kuadrat min 2X min 63. Dua buah bilangan dikalikan hasilnya 0, maka penyebab 0 yang mungkin yang sebelah kiri-kiri. X min 9 sama dengan 0 atau yang sebelah kanan. X plus 7 sama dengan 0. Mimin mimin 9 pindah ruas jadinya positif 9. 0 ditambah 9, 9 banget. X plus 7 sama dengan 0, maka X sama dengan 0, positif 7 pindah ruas jadi minus 7. 0 ditambah 9, 9 banget, punya 0 ngutang 7, minus 7. Jadi akar penyelesaian persamaan kuadratnya adalah 9 dan min 7. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Tentukan akar penyelesaian persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 12X ditambah 32 sama dengan 0. Dikali di ujung dijumlah di tengah, cari dua buah bilangan misalkan P dan Q dikalikan di ujung 32 dijumlahkan hasilnya di tengah yaitu 12. Perkalian berapa dengan berapa yang dikalikan kedua bilangan tersebut menghasilkan 32 dijumlahkan 12 pastinya 8 dengan 4. 8 dikali 4, 32. 8 ditambah 4, yaitu 12. Dikali di ujung dijumlah di tengah, perkalian 32 banyak. Bisa 16 dengan 2, bisa 8 dengan 4. Tapi yang memenuhi di jumlah hasilnya 12 adalah 8 dengan 4. Maka akar penyelesaian persamaan kuadrat tersebut adalah X kuadrat ditambah 12X ditambah 32 yaitu perkalian 8 dan 4 yang memenuhi. Dikalikan 8 kali 4, 32, 8 tambah 4, 12. Dikali di ujung, dijumlah di tengah. Jadi X plus 8, X plus 4 sama dengan 0. Mau ditulis 8 terlebih dahulu? Boleh. Mau 4 terlebih dahulu? Boleh. Bukan masalah.
Jadi X plus 8 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. 8 positif pindah ruas jadi negatif mimin 8. 0 dikurangi 8 mimin 8. X plus 4 sama dengan 0, positif 4 dari sebelah kiri pindah ke sebelah kanan jadi mimin 4. 0 dikurangi 4 minus 4. Jadi akar penyelesaian persamaan kuadratnya adalah min 8 dan min 4. Demikian materi pada hari ini tentang persamaan kuadrat. Jika terjadi kegalauan seputar persamaan kuadrat, hubungi saya Nanik Desimiati MPD di nomor telepon 0856 876 444 ya 3 kali 5 4 ya 3 kali 5 0856 876 444 5. Sampai bertemu di pembelajaran matematika selanjutnya. Matematika itu indah dan mudah dan tidak menimbulkan kebotakan di usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.